Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pajak. Apa sih pengertian dari pajak? Yaitu iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepala negara berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi kepentingan bersama. Kata tanpa imbalan langsung artinya ketika kita membayar pajak, kita tidak langsung mendapatkan barang atau jasa tertentu sebagai balasan. Namun, manfaat pajak dapat kita rasakan dalam bentuk fasilitas umum, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan yang disediakan pemerintah. Contoh sederhananya, kita membayar pajak ke kendaraan bermotor setiap tahun. Uang pajak tersebut digunakan pemerintah untuk memperbaiki dan membangun jalan yang kemudian kita gunakan setiap hari untuk beraktivitas. Jadi, meskipun tidak ada balasan langsung, manfaatnya tetap terasa. Yang kedua, jenis-jenis pajak. Pajak dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria. Dua pembagian yang paling umum adalah berdasarkan sifatnya dan berdasarkan lembaga pemungutannya. Berdasarkan sifatnya, 1. Pajak langsung, pajak yang dibebankan secara langsung kepada wajib pajak dibayar secara berkala dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh pajak penghasilan atau PPh yang harus dibayar oleh individu atau badan berdasarkan penghasilan yang diperoleh. Kriteria itu beban pajak ditanggung sendiri oleh wajib pajak. Yang kedua, wajib tidak langsung. Wajib pajak yang tidak langsung dikenakan pada saat terjadi peristiwa atau transaksi tertentu dan dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh yang kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN yang dibebankan kepada konsumen melalui harga barang atau jasa. Kriterianya, wajib pajak yang memungut bisa mengalihkan beban pajak ini kepada konsumen berdasarkan lembaga pemungutannya. Yang pertama itu pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktur Jenderal Pajak dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara secara nasional. Contoh, pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai, PPN, pajak penjualan atas barang mewah, PPNBM, dan bea materi. Yang kedua, pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai keperluan daerah tersebut. Contoh, pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame. Yang ketiga, unsur-unsur pajak. Dalam sistem perpajakan, dapat unsur-unsur penting yang menjadi bagian dari pengenaan pajak, antara lain subjek pajak, pihak yang menjadi penanggung jawab pembayaran pajak. Subjek pajak bisa berupa orang pribadi, badan usaha, atau pihak lain yang ditetapkan undang-undang. Yang kedua, objek pajak segala sesuatu yang dikenai pajak seperti penghasilan, pemilikan tanah atau bangunan, kendaraan bermotor, barang atau jasa, atau transaksi tertentu. Yang ketiga, tarif pajak besaran yang digunakan untuk menghitung pajak yang harus dibayar. Biasanya berupa persentase dari nilai objek pajak atau jumlah tertentu. Contoh tarif PPN sebesar 11% atau jasa. Yang keempat, dasar pengenaan pajak. Nilai yang digunakan dasar perhitungan pajak. Contoh, total penghasilan setahun untuk pajak
penghasilan atau nilai transaksi untuk PPN. Yang kelima, masa pajak jangka waktu yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak teruntang. Masa pajak dapat bulanan, triwulan, atau tahunan tergantung jenis pajaknya. Yang keempat, peran pajak dalam kehidupan bernegara. Pajak memiliki fungsi yang sangat vital bagi negara, diantaranya fungsi anggaran atau budgeter. Pajak menjadi sumber pendapatan negara untuk membiayai belanja negara, seperti pembangunan infrastruktur, subsidi, gaji pegawai negeri, dan pembiayaan sektor publik lainnya. Fungsi mengatur atau regulasi. Pemerintah dapat menggunakan pajak untuk mengatur kegiatan ekonomi. Misalnya, memberikan keringanan pajak untuk mendorong investasi atau meningkatkan pajak pada barang yang berdampak buruk bagi kesehatan seperti rokok. Fungsi pemerataan pajak dapat digunakan mendistribusikan pendapatan, misalnya melalui program bantuan sosial yang dananya berasal dari penerimaan pajak. Fungsi stabilitas pajak membantu menjaga stabilitasan ekonomi dengan mengendalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal. Dan yang terakhir, dari penjelasan ini kita dapat memahami bahwa pajak hanya sekedar kewajiban, tetapi juga merupakan kontribusi nyata sebagai warga negara Indonesia dalam mendukung pembangunan. Memahami pengertian, jenis, dan unsur-unsur pajak membuat kita lebih sadar akan peran penting pajak dalam kehidupan sehari-hari. Dengan membayar pajak tepat waktu dan sesuai aturan, kita ikut membantu pemerintah membiayai berbagai program yang manfaatnya kembali kepada masyarakat. Mulai dari jalan kita lalui, sekolah yang digunakan anak-anak, hingga rumah sakit yang memberikan layanan kesehatan.